Apa sih Mawapres itu? Iya, boleh. Jadi Mawapres ini adalah salah satu ajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian bahagia dimanapun kalian berada. Jumpa dengan Aca yang akan menemani kalian sepanjang podcast pada hari ini. Nah, pasti banyak teman-teman yang bertanya nih, ada yang baru nggak sih dari LP3ME? Jadi, LP3ME menyajikan program baru yang bernama LP3ME Talks yang bisa kalian akses di YouTube resmi akun LP3ME Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, LP3ME Talks merupakan program yang menyajikan informasi terkait akademik, non-akademik maupun minat bakat yang kalian butuhkan. Oke, langsung saja nih. Di episode pertama pada LP3ME Talks ini mengangkat tema terkait rahasia apa sih dibalik seorang Mawapres. Oke, pasti teman-teman udah tahu nih orang yang ada di samping saya, ya kakak Mawapres yang paling ganteng ini dari Departemen Akuntansi. Siapa lagi kalau bukan Kak Ali Faik Pradana. Nah, sebelum kita menyapa Kak Faik, maka di layar kalian akan muncul CV dari beliau. Langsung aja Kak. Gimana Kak Faik? Apa kabar? Alhamdulillah sehat banget. Aca, Alhamdulillah. kabarnya? Sehat sih Kak, cukup stres ya kemarin UAS. Gimana perasaannya Kak? Kemarin UAS juga kan ya? Ya, aku UAS cuma satu matkul aja sih, soalnya semester ini aku magang. Alhamdulillah. Gampang? Aman? Aman. Aman. Oke, sebelum kita ke pokok bahasan, mungkin Kak Ali Faik bisa memperkenalkan diri sekaligus menyapa teman-teman nih. Silakan. Oke, mungkin sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman LP3ME karena udah ngasih kesempatan buat aku di sini untuk berbagi sedikit banyak apa yang aku punya tentang Mawapres dan lain-lainnya yang nanti semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton podcast ini. Oke, sebenarnya mungkin ada yang belum kenal sama aku. Perkenalkan, aku Ali Faik Pradana, biasa dipanggil Ali atau Faik. Aku mahasiswa program studi D4 Akuntansi angkatan 2020. Aku asli Surabaya dan untuk kesibukanku saat ini aku magang di kantor akuntan publik TGS Agus Ubaidillah dan Partner di Malang. Selain itu kesibukanku saat ini ya itu nyiapin buat Pilmapres karena alhamdulillah dari dukungan dan doa teman-teman Mawapres dari delegasi UM ini aku dan Eci dari program sarjana dapat rezeki untuk bisa lolos melaju ke nasional. Jadi masih banyak banget yang perlu disiapin karena di bulan-bulan ini dekat-dekat bulan Mei, Juni aku dan Eci akan melakukan proses-proses Mawapres sampai seleksi nasional nanti. Gitu. Keren banget ya Kak. Jadi kemarin ya seleksinya? Yang Bener, Jatim? yang Jatim kemarin seleksi wilayah. Oke Kak, langsung aja mungkin tanpa basa-basi ya, teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih. Tapi sebelumnya mau tanya nih, perasaannya gimana sih dinobatkan menjadi Mawapres UM ya, program diploma 2023, terus lanjut ke Jatim sampai lulus seleksi nanti ke nasional. Oke, yang pertama pastinya rasanya bersyukur banget dan nggak nyangka ya bisa sampai sejauh ini dapat rezeki jadi seorang Mawapres yang mewakili dan juga menjadi representasi dari jurusan, fakultas, bahkan dari Universitas Negeri Malang ini. Bersyukur, kemudian nggak nyangka, dan juga tentunya ada beban atau pressure ya, karena ini bukan cuma sebuah bukan cuma sebuah gelar ataupun cuma sebuah apresiasi, tapi ini juga sebuah amanah yang harus aku bawa dan harus aku jaga sampai nanti tujuan di nasional tercapai. Itu rasanya pastinya bersyukur dan bangga banget ya karena bisa membanggakan jurusan, fakultas, universitas dan juga orang tua dan orang-orang sekitar aku. Itu rasanya sih. Oke, pasti seneng banget ya Kak. Jadi lupa nih, belum ngucapin selamat ke Kak Faik. Ya, terima Selamat kasih. loh Kak. Kemarin pas kan di Geraha Cakrawala itu, lihat, cuman belum sempat ngucapin langsung kan. Kamu datang sama teman-teman? Datang sendiri sih lebih tepatnya. Terus habis itu kita langsung aja ke telling story ya. Gimana sih seorang Kak Ali Faik Pradana nih dari mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa prestasi? Kebayang nggak sih Kak jadi mahasiswa
bakal jadi mahasiswa prestasi itu awalnya gimana? Awalnya justru nih ya, aku nggak tahu apa itu mahasiswa berprestasi. Dan aku nggak tahu kalau ada yang namanya mahasiswa berprestasi. Karena awalnya aku terjun ke ke minat untuk lomba-lomba, prestasi, penelitian, pengabdian itu ya aku cuman mau explore diri aja. Jadi nggak ada niat untuk terjun ataupun ikut di pemilihan mahasiswa berprestasi. Karena jujur aja langsung cerita aja ya. Iya, boleh. Aku pun ikut Mawapres ini karena sedikit dorongan dan bisa dibilang paksaan dari jurusan, karena aku kan mewakili program diploma dan program diploma di akuntansi cuma satu kelas. Nah itu jadi mau nggak mau, karena yang paling mendekati kriteria dari prestasi, kemudian kriteria atau pencapaian yang lainnya, itu aku yang bisa mewakili teman-teman diploma di akuntansi. Dari paksaan dan dukungan itu, tapi aku sadar seiringnya berjalannya waktu dan proses, aku sadar kalau ternyata kesempatan ini tuh sebuah privilege buat aku, salah satu kesempatan yang spesial, karena nggak semua mahasiswa kan bisa ikut kegiatan ini kan. Jadi aku dari kesadaran itu aku muncullah sebuah niat dan motivasi, aku harus memanfaatkan privilege atau kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan aku harus memberikan apa yang aku punya dari diri aku. Itu sih, jadi nggak ada kebayang sama sekali dari maba sampai semester tua ini sampai mau skripsi nggak tahu dan nggak ada minat ke Mawapres. Tapi bersyukur banget bisa sampai ada pencapaian di Mawapres sampai sejauh ini. Itu Keren banget sih Kak. Berarti emang nggak ada bayangan sama sekali, nggak ada rencana sama sekali pada saat mahasiswa baru ya? nggak ada sama sekali, karena juga mungkin teman-teman juga tahu ya, karena kalau sosialisasi ataupun ya sosialisasi lah dari IMAPRES sendiri, dari BEM, dari Ormawalenya itu minim tentang Mawapres. Padahal Mawapres ini adalah salah satu ajang bergengsi atau salah satu ajang puncak dari teman-teman yang suka atau ada minat di bidang-bidang perlombaan, kemudian bidang-bidang penelitian, riset dan lain-lain. Karena Filmapres ini mengumpulkan orang-orang yang minat dengan hal-hal tersebut dan dicari yang terbaik dari teman-teman yang terbaik itu tadi gitu. Ya, keren banget. Nah, ngobrol soal prosesnya tadi, pastikan kok bicara dari hati ke hati ya Kak. Bicaranya pakai hati nih teman-teman. Pasti ada tantangan kan dalam prosesnya, kan nggak mungkin proses itu mulus-mulus saja ya, alhamdulillah kalau mulus-mulus saja. Tapi pasti ada tantangan tersendiri, apalagi kayak tadi yang udah disebutin Kak Faik, ada prestasi nih. Nah, kalau teman-teman nyimak tadi CV-nya beliau, di situ beliau pernah meraih juara 1 lomba esai Mizan Activity 2021 di Universitas Diponegoro ya Kak. Terus juga meraih Best Presentation Esai National Economic Competition, dan juga meraih juara 1 lagi di Esai National Economic Competition 2022. Nah, bukan tantangan di Mawapres saja sih Kak, cuman tantangan untuk meraih prestasi-prestasi itu kan pasti ada. Nah, gimana sih Kak Faik itu tetap termotivasi, tetap semangat, tetap keep positivity energinya lah. Nah, itu gimana Kak? Silakan. Oke. Yang pertama buat mempertahankan motivasi dan semangat diri itu, aku sadar kalau aku harus berkembang dan ada masa depan ataupun tujuan yang harus aku capai. Itu yang menjadikan aku dasar untuk terus berkembang, mengeksplor diri dan mencoba hal-hal baru. Jadi misalkan dalam serangkaian Filmapres atau serangkaian lomba-lomba aku menghadapi kayak kesulitan, atau aku misalkan lagi stres, lagi bingung, lagi jatuh, nggak tahu sumpek atau nggak nemu solusi, aku selalu ingat itu. Kalau misalkan aku ada tujuan yang harus aku capai di masa depan, aku harus membahagiakan orang tuaku, orang-orang sekitarku, aku harus bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah lewat dengan berprestasi dan dan mencoba hal-hal baru, ikut lomba. Itu merupakan, menurutku itu adalah salah satu caraku untuk mencapai tujuanku dalam jangka panjang itu tadi. Jadi teman-teman, yang pertama sebelum memulai atau meniatkan sesuatu untuk mencoba terjun dalam hal baru atau ingin serius dalam sesuatu yang positif atau yang baik, tentukan dulu tujuanmu untuk apa. Itu kalau menurutku. Kalau misalkan udah punya tujuan yang kuat, pasti apapun yang akan dihadapi akan terselesaikan. Meskipun itu nanti caranya entah mudah, entah dengan lewat obstacles atau hambatan-hambatan yang bikin kita stres, tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, pasti itu akan terlewati dan akan terasa
lebih ringan lah gitu. Iya sih Kak, bener. Sempet setuju, cuman gini Kak, biasanya di anak muda sekarang tuh kan, Iya, tujuannya udah pakem nih. Tapi ternyata mereka merasa di tengah jalan kayak, duh tujuanku kayaknya ketinggian deh, duh kayaknya susah deh dibuat diwujudin, duh kayaknya tujuanku terlalu muluk lah, terlalu neko-neko. Itu gimana Kak? Jadi itu apa ya, hapus mindset kayak gitu. Kalau menurutku semua impian itu pasti bisa dicapai asalkan kita mau dan kita usaha. Itu kalau menurutku kuncinya itu, kita bisa kalau kita mau. Itu sih. Jadi jangan pernah merasa kamu apa ya, terlalu rendah untuk mencapai sesuatu yang wow atau sesuatu yang tinggi. Itu jangan seperti itu. Kalau menurutku itu mindset aku ya, mindset diri aku. Dan juga menghapus mindset itu juga menurutku membawa pengaruh positif untuk diri kita, karena meskipun nanti kita nyatanya nggak bisa mencapai hal atau mencapai goals yang tinggi itu, tapi setidaknya kita udah berusaha dan aku yakin pasti hasilnya nggak akan jauh dari goals kita itu sendiri. Itu sih. Jadi harus dihapus mindset kayak apa ya, punya impian terlalu tinggi atau misalkan mau kerja di Big Four atau mau kerja di BUMN, nggak ada masalah dan pasti itu ada kemungkinan untuk kita, ada kesempatan. Semua orang berhak memiliki kesempatan untuk punya cita-cita tinggi dan setinggi mungkin gitu sih kalau. Iya sih Kak, bener. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Benar itu. Dan juga ada kalimat yang kayak bilang bermimpilah setinggi mungkin, nanti kalau misalnya kalian jatuh di antara bintang-bintang. Gitu kan sih ya. Catat ya teman-teman, omongannya Aca itu betul-betul. Oke. Mahasiswa prestasi nih Kak, balik lagi ke mahasiswa prestasi, itu identik nggak sih Kak sama prestasi di akademik? Bener sih, harusnya notabene mahasiswa prestasi ini mungkin teman-teman awam memandang orang Malapas itu orang yang pintar di akademik. Nyatanya enggak, karena di pemilihan mahasiswa prestasi itu yang dinilai bukan cuman akademik aja, karena di situ ada penilaian jiwa sosial, kemudian ada penilaian wawasan kebangsaan, kemudian ada juga non akademik dari penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat. Kemudian juga ada skill-skill lain, misalkan skill bahasa Inggris, dan juga ada skill non akademik. Jadi nggak cuma yang akademik aja gitu, tapi memang orang umum atau orang awam itu menilai seorang mapres yang seperti itu. Jadi bener nggak bener sih, antara bener nggak bener, cuman ya pasti itu apa ya, seorang mapres pasti ada pencapaian akademik yang lebih lah dibandingkan yang lainnya gitu. Berarti kan ibaratnya akademik tetap dilirik lah sebagai penilaian. Benar. Pasti kepo kan teman-teman, gimana sih cara Kak Faik dalam gaya belajarnya? Apalagi kan tadi Kak Faik bilang kalau misalnya Kak Faik itu dari akuntansi nih. Aku sendiri kan juga akuntansi. Aku merasa kayak akuntansi itu susah. Banget ya kalau menurutku. Nah itu gimana nih Kak? Tips and trik gaya belajar, atau mungkin ada gaya belajar dari dulu, dari SD sampai sekarang masih diterapkan tuh, mungkin gimana Kak? Oke. Jujur ya, kalau aku pribadi nggak ada gaya belajar atau nggak ada apa ya, sistem belajar yang benar-benar kayak pakem banget, kayak aku harus setiap hari review materi atau aku setiap malam harus nyatet atau apa, enggak. Tapi aku ada apa ya, punya sistem skala prioritas dan juga strategi dalam belajar. Misalkan kalau aku skala prioritas, misalkan kayak mata kuliah ini aku rasa lebih sulit aku pahami, jadi itu yang aku prioritaskan untuk aku intensif belajar di situ dibandingkan yang lain. Bukannya yang lainnya aku abaikan ya, cuman aku harus ada waktu lebih untuk mempelajari materi ini. Jadi aku prioritaskan dulu mana yang kira-kira aku perlu kembangin, mana yang aku minat, mana yang harus aku dalamin, mana yang harus aku intensif untuk pelajarin itu. Kemudian yang kedua strategi kalau aku cara mendapatkan apa ya, IP yang atau capaian belajar yang memuaskan itu harus dengan strategi. Kalau aku ya, misalkan nih ya, contohnya aku nggak kurang punya kemampuan ataupun kurang bagus dinilai mata kuliah yang misalkan akuntansi murni, misalkan kayak akuntansi keuangan atau akuntansi biaya dan lain-lain. Aku harus mengembangkan atau aku harus bisa memaksimalkan di mata kuliah yang lain yang aku suka dan menurutku aku ada potensi di situ. Misalkan aku sekarang menurutku aku suka audit. Nah, di situ aku sangat
mendalami dan aku sangat suka. Aku suka belajar-belajar atau suka mengikuti hal-hal yang berbau audit. Sampai sekarang kan aku juga magang di kantor audit. Kantor audit. Nah, itu makanya itu yang aku jadikan senjata atau aku jadikan bahan untuk aku mendapatkan nilai yang bagus. Jadi misalkan teman-teman merasa kalau misalkan aku orangnya nggak pintar-pintar banget, sama kayak aku banget, aku juga merasa sangat tidak pintar ya, biasa-biasa saja. Cuman teman-teman harus punya skala prioritas dan juga strategi dalam belajar. Itu sih, kalian harus memperhatikan apa yang bisa kalian kembangkan dan apa yang bisa kalian dalami untuk menjadi bekal kalian dalam mengembangkan diri dan mendapatkan nilai akademik yang memuaskan. Itu sih aja. Keren banget sih Kak, aku jadi termotivasi ya untuk belajar nanti habis ini. Jadi ibaratnya skala prioritas itu kita memprioritaskan yang susah untuk kita pahamin. Kalau aku gitu, mungkin teman-teman kalau memaknai skala prioritas dengan yang lain silahkan, tapi kalau menurutku skala prioritas dalam belajar itu penting dan perlu diperhatikan. Oke. Gitu. Iya Kak, bener. Jadi kalau misalnya strategi belajarnya kita dorong, kita nge-push ke pelajaran yang kita suka. Yang kamu suka, misalkan kamu emang suka kewirausahaan, ya udah kamu maksimalin di situ. Jadi nge-backup yang nggak bisa itu ya Kak. Bener, nge-backup yang nggak bisa dengan yang kamu suka. Bener-bener sih, Gitu. bener banget. Dan gimana teman-teman? Semangat belajar habis ini? Karena saya termotivasi ya untuk belajar habis ini. Oke. Terus tadi kan sempat disinggung nih, kalau misalnya Mawapres itu tidak hanya akademik aja. Benar. Nah, ternyata seorang Kak Faik juga berprestasi di non-akademik, bahkan mengikuti organisasi. Nah, pengalaman organisasi dari beliau, ternyata Kak Faik pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi ya? Betul. Sampai sekarang atau udah, Kak? Udah selesai? Udah selesai 2 periode dari himpunan. Jadi Cuman apa Kak di sana? Di situ aku jadi staf humas eksternal. Cuman aku nggak ngelanjutin organisasi lain, misalkan ke BEM, Dewan, karena menurutku untuk skalaku di organisasi sudah cukup dan aku membatasi untuk berkembang di organisasi karena aku ada goals lain yang harus aku capai di organisasi gitu. Oke. Berarti kalau misalnya di divisi humas berarti korelasi ya, ada hubungannya sama yang ada di CV-nya kakak. Kalau misalnya kakak tuh tertarik di sosial dan public relation. Betul banget. Nah itu juga sih, kalau di organisasi, kalau menurutku teman-teman join organisasi nggak harus sih, kalau bisa disambungin ataupun perhatikan minat dan juga apa yang mau dicapai sama teman-teman. Misalkan aku emang mau punya goals dan emang punya minat di bidang sosial dan juga pengen kerja di bidang pelayanan publik, misalkan kayak lembaga pemerintahan atau lembaga publik gitu. Makanya aku ikut organisasi yang di dalamnya aku memperdalami dan ingin mendapatkan pengalaman banyak dan menggali hal banyak tentang sosial itu tadi, tentang hubungan sosial, public relation dan lain-lainnya. Dan itu sangat efektif menurutku karena itu sangat membantu di jenjang-jenjang atau perkembangan dirimu selanjutnya. Itu sih. Jadi bekal lah dari organisasi itu. Jadi organisasi nggak cuman kamu ikut proker doang. Jadi kamu bisa ngembangin diri kamu yang sebenar-benarnya karena kamu di situ ada minat dan ada goals yang mau dicapai. Iya sih Kak, bener-bener. Gitu. Dan ternyata juga Kak Faik bergabung di Ikatan Mahasiswa Berprestasi pastinya. Betul. Itu sebagai kepala divisi public relation, bener? Iya benar. Nah itu juga bekal dari organisasi sebelumnya karena sebelumnya aku udah ada banyak pengalaman di relation atau di social relation. Jadi di organisasi selanjutnya aku bisa mengembangkan diriku lagi gitu dan bisa memanfaatkan apa yang aku punya di organisasiku yang sekarang di Imapres ini. Iya gitu. Benar Kak, benar banget. Selain itu, ternyata sesuai dengan yang udah dijelasin tadi, Kak Faik juga sempat berperan di beberapa kepanitiaan sebagai Ketua Pelaksana National Conference on Accounting ya Kak, tahun 2021 dan juga sebagai Ketua Pelaksana juga di Economic Badminton Club Talk Show. Iya. Suka bulu tangkis ternyata. Mungkin aku lupa nyantumin ya. Aku dulu juga sebenarnya ikut Ekobisi Economic Badminton Club. Aku jadi wakil divisi humas juga. Lagi-lagi humas gitu. Cuman sekarang aku udah nggak ikut sih. Cuman 1 periode ada di Ekobisi. Tapi olahraganya tetap bulu tangkis. Iya sih. Cuman ya jarang soalnya ya sibuk banget magang dari pagi sampai malam udah nggak ada waktu buat itu. Masya Allah. Nah ngomongin magang, ternyata beliau juga magang di yang tahun-tahun ini ya, yang 2023 itu di Internship Finance and Billing. Benar. BPJS Kesehatan Kota Malang ya Kak. Terus selanjutnya juga Internship Asisten Auditor di KAP TGS Agus Ubaidillah Malang. Betul. Baru tahun ini masuk.
Betul. Jadi dari program departemenku, departemen akuntansi itu baru mulai magang di semester ini. Jadi aku udah mulai Februari kemarin. Udah terhitung 4 bulan sampai sekarang. Kalau yang di BPJS itu aku magang mandiri, cuman aku buat ngisi waktu liburan sama pengen belajar juga buat pengalaman di CV. Karena menurutku bangun CV itu penting teman-teman, gak cuman memperhatikan IPK saja, tapi kalian harus juga memperhatikan skills dan juga CV nanti buat kalian bekal di dunia kerja itu. Kalau di PBCS aku di bagian keuangan dan penagihan itu 1 bulan gitu, 1,5 bulan. Udah selesai berarti ya? Udah aku bulan apa ya, Januari Desember kayaknya gitu. Terus Februari pindah magang Ke KAP gitu. itu tadi ya. Betul. Nah, kan banyak nih kegiatannya. Dari yang dulu mungkin organisasi, itu sekarang ganti ke magang. Nah, gimana sih Kak bagi waktunya, terus kayak bagi tenaganya? Biasanya kan ada orang yang kayak, aku udah seharian full, dah lah mager lah, besok istirahat aja gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana Kak? Oke. Jujur ya, kalau aku sendiri mungkin juga belum maksimal ataupun belum bisa banget buat manajemen diri dan manajemen waktu. Karena aku sampai sekarang masih belajar gimana metode untuk manajemen waktu yang tepat untuk diriku sendiri. Tapi kalau aku sejauh ini yang pertama itu tadi, kalau manajemen itu harus ada skala prioritas, lagi-lagi ya skala prioritas di dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan aku di magang, misalkan aku sekarang kan magang sambil kuliah juga. Yang kemarin nih kan itu aku magang sambil kuliah, aku juga di situ ada skala prioritas. Misalkan emang di magang kerjaan harus ada deadline hari ini, sedangkan ada tugas dari kuliah yang besok masih bisa dikerjakan. Jadi aku harus prioritasin yang ini gitu. Skala prioritas yang pertama, skala prioritas. Terus habis itu kalau buat manajemen diri, aku orangnya nggak bisa memaksakan apa ya. Kalau misalkan capek ya udah capek, aku harus waktu istirahat sehari ataupun perlu healing teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau misalkan emang perlu healing, karena menurutku istirahat itu sangat penting dan nggak memaksakan diri itu penting. Karena kalau misalkan kita bekerja dalam tekanan dan dalam paksaan itu nanti hasilnya jadi nggak maksimal itu. Kalau menurutku itu. Jadi itu kalau manajemen diri perlu stres, untuk manajemen stresnya dan juga itu tadi healing. Kalau aku gitu ya, aku menghadapi tabrakan-tabrakan dan juga stres itu. Tapi Kak Faik sendiri pernah mager gitu gak sih Kak? Kayak, duh capek banget, udah mager aja udah. Ya sering banget pastinya. Nah gimana tuh kembali lagi buat kayak, oke, aku harus mengerjakan ini gitu. Untuk ningkatin semangat lagi ya. Kalau untuk ningkatin semangat lagi dari kemageran itu kalau aku biasanya ini sih, mikir sesuatu yang bikin aku takut. Jadi aku habis mager, udah nih, misalkan udah mager dari pagi sampai maghrib, terus aku harus mikir, aku takut kalau misalkan aku nggak ngerjain ini nanti nilaiku gini. Aku takut kalau misalkan aku nggak ngerjakan tugas magang nanti aku dimarahin sama ini. Itu kalau aku sih, aku pribadi takut. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya treatment tersendiri untuk membangkitkan semangat, ya kembangkan itu. Kalau aku dari itu, aku harus mengingat apa yang bikin aku takut dan menjadi kewajibanku. Dari kewajiban itu kan nanti pasti kita tahu, misalkan aku harus memenuhi kewajiban ini. Kalau enggak ya berarti aku lalai gitu. Bener-bener gitu sih Kak. Oke. Akhirnya kembali lagi ya. Maksudnya setelah udah mager karena inget itu, jadi kayak karena inget kewajiban, harus ini ngerjain nih. Bener. Jadi kamu harus menyelesaikan gitu. Bisa jadi solusi nih Kak untuk magerku ya kan. Oke, terus habis itu bicara soal organisasi, internship dan kuliah. Sering banget nggak sih dengar kayak kalau misalnya internship itu lebih penting daripada organisasi gitu, karena internship nanti bakal kontribusi besar nih di pekerjaan kita gitu, bakal jadi ranah untuk kerja kita di masa depan. Sementara organisasi juga ada yang bilang kalau misalnya organisasi itu berkontribusi di skill kita, kayak skill yang kita butuhkan pada saat bekerja. Tapi juga ada yang bilang Kak, kalau misalnya kuliah itu lebih penting. Jadi kayak kalau misalnya ikut organisasi sama internship tuh sibuk, udah capek jadi kupu-kupu aja. Nah, sebagai Kak Faik yang menjalani tiga-tiganya, ini gimana menurut Kak Faik sendiri? Oke. Kalau menurutku, kalau aku pribadi menanggapi pentingnya atau urgensi 3 hal tersebut adalah dengan menyeimbangkan ketiga-tiganya. Kalau aku nggak mau condong di salah satu, nggak mau terjun dalam salah satu dari ketiga hal ini, dari organisasi, kemudian pengalaman kerja atau magang, dan di perkuliahan. Aku sebisa mungkin atau berusaha banget buat menyeimbangkan dan mendalami ketiga hal ini gitu. Karena menurutku semua ini penting, organisasi penting,
magang atau internship penting, dan kuliah juga penting gitu loh. Jadi kalau bisa tiga-tiganya kenapa enggak gitu loh teman-teman, karena nanti pun di dunia kerja misalkan ya, kalau teman-teman cuma punya pengalaman organisasi, nggak punya pengalaman kerja juga bener, itu nggak imbang kan. Sedangkan yang bukan di dunia kerja kan juga skill, tapi di dunia kerja juga nggak jauh dari organisasi gitu loh. Iya. Di organisasi kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menanggapi orang lain. Di dunia kerja juga gitu kan, kita akan menghadapi orang yang berbeda-beda, dan kita harus Iya, tahu benar-benar. bagaimana cara menanggapi orang-orang tersebut dengan cara yang tepat, dan itu bisa kita pelajari di organisasi. Gitu. Jadi semuanya penting dan harus seimbang kalau menurutku teman-teman. Dan juga itu harus sesuai dengan goals kalian. Kalau kalian udah punya goals, ya udah berarti kalian misalkan mau menyukupkan organisasi cuma sampai satu periode, ya nggak apa-apa, terserah kalian. Yang penting kalian udah sesuai dengan goals kalian gitu loh. Kalau misalkan emang mau mendalami banget di organisasi sampai pengen punya jabatan, pengen punya ini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai lupa kalau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan dengan itu tadi kayak kuliah ataupun pengalaman internship gitu. Karena internship juga bagus banget buat di CV teman-teman. Organisasi juga bagus banget. Apalagi IPK tentu dipertanyain. Yang pertama ditanyain, yang dilihat HRD kan pasti nilai juga kan. Iya, benar sih, Kak. Kalau kalian pengalaman kerjanya banyak tapi nilainya minim ataupun biasa-biasa aja, ya perlu dipertimbangin gitu. Karena nilai atau IPK itu juga mencerminkan bagaimana keseriusan kita dan pemahaman kita di perkuliahan gitu, nggak cuma di magang ataupun di organisasi aja. Oke, jadi kembali ke diri sendiri juga Betul, ya, tergantung pilihan masing-masing. Heeh. Tapi kalau bisa Diseimbangkan. kan, iya, kesempatannya juga banyak kan ya Benar, sekarang, benar. dari internship, organisasi dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, jadi sudah terjawab ya, berarti kayak penting mana sih organisasi, internship atau kuliah gitu kan. Nah, kita next. Tadi sudah pengalaman mawapres nih, terus habis itu sudah sampai gaya belajar, bahkan sampai membagi waktu, skala prioritas dan sebagainya. Pasti teman-teman juga butuh nih informasi kayak persiapannya apa aja sih Kak untuk mengikuti mawapres, kayak berkasnya atau mungkin seleksinya atau bagaimana, itu gimana Kak? Oke, mungkin pertama aku mau cerita dulu tentang Mawapres. Apa sih Mawapres itu? Iya, boleh. Jadi Mawapres ini adalah salah satu ajang perlombaan untuk mahasiswa, di mana mahasiswa yang punya minat di bidang bidang penelitian atau bidang lomba-lomba akademik dan non akademik itu akan mendapatkan penghargaan di situ gitu. Jadi teman-teman yang punya sekumpulan atau segudang prestasi baik non akademik maupun non akademik akan diberikan penghargaan di situ gitu. Dan juga Mawapres itu bukan cuman gelar orang yang banyak prestasi aja, tapi Mawapres itu menurutku adalah salah satu media untuk kita mampu memberikan kontribusi dan manfaat untuk lingkungan sekitar. Karena nggak seorang berprestasi itu nggak cuman juara-juara aja, tapi juga harus punya manfaat dan dedikasi untuk sekitarnya. Misalkan dengan ikut Mawapres kamu berkontribusi untuk mewakili jurusan, mewakili fakultas, membanggakan jurusan, membanggakan fakultas, itu jadi salah satu kontribusi kamu. Dan juga kamu dengan Mawapres itu kamu bisa membantu teman-teman yang lain untuk menyuarakan misalkan ada prestasi yang harus diapresiasi gitu. Itu sih, karena yang aku garis bawahi, mahasiswa berprestasi bukan cuman orang yang pintar akademik dan segudang prestasi, tapi juga orang yang mampu memberikan kontribusi untuk sekitarnya itu. Terus apa ya? Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya Yang perlu disiapkan ya? Iya, benar. Oke, kalau di UM nih, di kampus kita untuk seleksi Mawapresnya itu tergantung dari kebijakan fakultas masing-masing. Kalau kita di FEB itu seleksinya mulai dari tingkat departemen, dari prodi, dari satu departemen, tiap prodinya mengirimkan perwakilan, misalkan dari akuntansi contohnya ya, dari prodi diploma dan sarjana masing-masing nanti akan membuka pendaftaran. Silahkan teman-teman yang minat untuk Mawapres mendaftar dan akan diseleksi. Nah, untuk seleksinya juga apa yang diujikan itu juga berbeda-beda tiap fakultas. Kalau di FE ada beberapa seleksi. Yang pertama ada seleksi capaian unggulan. Capaian unggulan ini dari prestasi-prestasi yang teman-teman sudah capai, misalkan lomba-lomba, kemudian juga ada HKI, juga paten, kemudian kewirausahaan, misalkan punya usaha itu juga dipertimbangkan sama teman dari untuk seleksi. Kemudian ada juga nilai IPK. Nah, itu dari capaian unggulan itu. Kemudian yang kedua ada seleksi wawasan kebangsaan.
Jadi nanti teman-teman kan harusnya seorang mawapres kan ya nggak apa ya nggak yang abai dengan negaranya Iya, dengan benar. tanah airnya. Jadi mawapres juga minimal harus punya wawasan kebangsaan yang baik. Makanya ada seleksi wawasan kebangsaan. Kemudian ada seleksi kemampuan bahasa Inggris. Nah itu karena sampai tingkat wilayah ini aku kemarin itu seleksi dan presentasi karya atau inovasi itu full bahasa Inggris. Jadi penting bahasa Inggris itu. Terus tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini di jurusan, kalau aku ada di jurusan tes kepribadian, nanti itu ngecek psikologi dari teman-teman gitu. Karena seorang mawapres kan juga dicari bukan orang yang apa ya, bukan orang yang sombong, bukan orang yang apa ya pokoknya gitulah yang minimal memiliki kepribadian yang baik. Itu. benar. Jadi ada 4 yang diperhatikan tadi, capaian unggulan, kemudian IPK itu termasuk capaian unggulan. Capaian unggulan, terus kemudian wawasan kebangsaan, kemampuan bahasa Inggris, sama kepribadian. sama kepribadian. Ini 4 ini. Terus IPK-nya ada minimnya nggak sih Kak? Kayak minim berapa gitu? Kalau seingatku nggak ada minimal kok. Jadi misalkan kalian IPK-nya 2 nggak apa-apa. Cuman itu nanti akan dipertimbangkan juga. Tapi nggak besar kok untuk IPK itu. Jadi mawapres bukan orang yang pintar akademik ya, bukan yang IPK-nya 4. Cuman orang yang apa ya punya capaian lebih di bidang akademik ataupun non akademik gitu. Jadi yang itu sih yang perlu dipersiapkan itu tadi. Itu dari jurusan, jadi prosesnya dari jurusan. Benar. Aku cerita juga ya sampai yang di rangkaian Geraha Cakrawala seleksinya, kemarin tuh Kak. Nah. Jadi kalau di FE ya, dan mungkin yang lainnya beda. Kalau di FE dari jurusan diambil 1 untuk mewakili diploma dan juga 2 untuk sarjana kalau di akuntansi. Kalau yang departemen lainnya nggak tahu. Terus kalau lanjut yang menang tadi dilombakan di fakultas, itu nanti diambil 1 diploma dan 2 sarjana untuk melaju mewakili fakultas ke universitas. Lah di universitas diambil 1 diploma dan 1 sarjana untuk mewakili univ ke tingkat wilayah. Nah wilayah ini kita Universitas Negeri Malang masuk di wilayah LL Dikti 7 Jawa Timur. Jadi nanti kampus-kampus di Jawa Timur baik negeri atau swasta yang kemarin aku ikutin itu mengirimkan delegasinya untuk mawapres ini, dan diambil kalau kemarin aku diambil 8 dari diploma dan 6 dari sarjana untuk mewakili Jawa Timur ke nasional. Jadi tingkatannya jauh banget sih kalau aku bener-bener apa ya, hampir dari bulan Januari sampai sekarang itu seleksi dari jurusan, fakultas, universitas, wilayah sampai nanti ke nasional gitu. Keren sih. Tapi tesnya sama aja seleksinya kayak tadi 4 itu. Kalau 4 itu sampai universitas. Kalau yang di wilayah kemarin ternyata cuman di capaian unggulan sama bahasa Inggris itu. Kalau kepribadian, wawasan kebangsaan dan lain-lain ternyata kemarin nggak dipakai. Tapi sebelumnya dipakai. Itu di tingkat wilayah. Tuh. Jadi itu teman-teman yang perlu dipersiapkan itu sih. Gitu. Oke Kak. Terus habis itu kayak itu enggak kayak presentasi atau mungkin kita punya apa nih, produk apa atau itu enggak? Wajib karena dari tingkat jurusan sampai universitas sampai wilayah yang kita pertandingkan, yang kita presentasikan adalah keunggulan dari inovasi. Kita harus punya inovasi gitu. Entah itu dari penelitian teman-teman ataupun produk yang emang udah dimiliki sama teman-teman gitu. Itu yang dilombakan. Itu harus sama dari sejak jurusan. Bebas gitu. Tapi kalau dari univ biasanya udah itu dari univ yang dipakai ke wilayah gitu. Dan harus sesuai sama tema sih. Jadi kita nggak bisa sembarangan bikin inovasi karena tiap tahun ada temanya masing-masing. Berarti kita menyesuaikan temanya itu tadi ya Kak? Benar. Oke. Nah, Kak Faik udah sampai di wilayah ya? Ya. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Panjang loh Kak, itu ternyata prosesnya sepanjang itu. Sepanjang itu dan seribet itu. Dan itu juga dijalani sambil magang berarti kan? Iya, sambil magang. Ya itu agak berat ya, agak struggling banget. Ya sambil magang, sambil ini, sambil itu. Tapi ternyata aku dan teman-teman yang lain ternyata bisa melewati itu. Alhamdulillah. Kita tuh pasti bisa ya, pasti terlewati, santai aja. Santai aja katanya ya, santai aja padahal. Berarti nasionalnya kapan Kak? Nasionalnya tanggal 25 Mei besok itu masih seleksi berkas untuk nasional gitu. Terus untuk finalnya di bulan Juni. Berarti pas kita liburan ya? Iya betul. Kalau nggak salah itu di Makassar nanti finalnya. Kalau tahun kemarin di UI. Kalau tahun sekarang masih belum tahu universitasnya, cuman di Spil di Makassar. Ya mohon doanya teman-teman
supaya nanti aku bisa rezeki bisa barangkali rezeki juga di sana. Amin. Amin ya amin. Berarti nanti Juni ya kak ya? Ya insya Allah Juni. Bismillah. Oke, tadi kita udah bahas banyak, dan yang terakhir nih, misalnya kalau misalnya kita ikut Mawapres pasti kan ada benefitnya. Nah, apa sih dari sepanjang pengalaman kakak jadi Mawapres tuh benefit apa yang didapat? Bahkan mungkin Kak Fai bisa jelasin kalau misalnya kita nggak menang Mawapres gitu ya, itu benefit apa aja yang udah kita dapat walaupun kita nggak jadi Mawapresnya Oke, gitu. betul. Menang nggak menang pasti kalian dapat banyak sekali benefit. Yang pertama benefitnya kalian akan apa ya, mengembangkan diri kalian. Jadi di Mawapres ini aku di serangkaian Mawapres yang panjang ini aku merasa aku benar-benar berkembang banget. Aku merasa tingkat kritikku itu berkembang banget karena apa ya, benar-benar ditekan banget kamu harus menjadi seorang yang kritis dari seleksi di setiap seleksi itu gitu. Jadi aku apa ya, dituntut untuk kritis. Critical thinkingku yang pertama sangat berkembang. Terus kemudian apa ya, skill teman-teman untuk bersosialisasi berkembang. Nanti teman-teman juga dapat relasi-relasi baru, bertemu orang-orang hebat karena di Mawapres ini di tingkat fakultas dan universitas aja teman-teman akan bertemu orang-orang hebat karena yang ikut itu kan orang-orang yang udah banyak prestasi ya, yang udah sering ikut-ikut lomba, yang udah sering keluar negeri, yang udah sering apa ya, punya branding bagus, punya branding diri yang bagus. Nah, itu teman-teman akan dapat relasi itu dan itu akan sangat membantu teman-teman untuk berkembang gitu. Misalkan kamu pengen keluar negeri, tapi sebelumnya kalian nggak punya channel atau nggak punya teman buat sharing tentang itu, tapi dengan ikut Mawapres kamu akan ketemu orang-orang itu pasti, aku yakin itu pasti kalian bisa sharing hal-hal yang baik untuk kalian berkembang. Terus benefit selanjutnya aku bisa ngembangin juga manajemen diri, manajemen stres, manajemen diri, manajemen waktu itu benar-benar apa ya, kompleks banget di serangkaian Mawapres ini dan aku sangat berkembang di situ, dari situ. Terus yang bisa dirasakan juga teman-teman bisa di CV sih. CV itu sangat membantu ya Mawapres, dan juga kalian ke branding dengan sendirinya. Misalkan dengan ikut Mawapres ini ke branding kan berarti aku bisa diundang sama teman-teman di KME yang keren ini, karena mungkin sebelum dari Mawapres teman-teman nggak tahu aku siapa. Dari Mawapres ini kalian ke branding dengan sendirinya. Bisa jadi itu self branding itu buat diri kalian. Itu sih. Terus yang terakhir kalian bisa lebih besar mendapatkan beasiswa. Soalnya dari Mawapres sendiri itu dari universitas itu lebih sering apa ya, mengajukan teman-teman mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan tawaran beasiswa itu. Karena ya gimana ya, kebanyakan beasiswa kan syaratnya misalkan harus memiliki prestasi, mahasiswa berprestasi ini itu. Nah biasanya universitas kan kalau misalkan nggak mau ribet itu langsung ambil teman-teman dari Mawapres gitu. Itu teman-teman benefitnya. Banyak banget ya berarti. Itu juga sih uang saku. Itu teman-teman misalkan menang nggak menang biasanya dapat sih dari fakultas, dari jurusan gitu. Itu sih. Nah terus berarti yang kemarin kan Kak Fai kan terpilih nih, terus yang nggak terpilih itu tetap jadi Mawapres atau gimana? Betul, kalau di tingkat universitas nih ya, misalkan dari teman-teman dari fakultas yang mewakili fakultas untuk ke universitas itu biasanya udah wajib ikut organisasi Mawapres, karena pengurus dari Mawapres itu ya anak-anak Mawapres itu sendiri, kita nggak ada oprek gitu. Paham. Cuman nggak wajib sih, ada beberapa teman yang emang memilih untuk nggak melanjutkan di Mawapres, cuman dianjurkan gitu. Jadi tetap berkumpul ya Kak, menang nggak menang. Jadi nggak menang tetap berkumpul. Benefitnya tetap berlanjut. Nah benar, keberlanjutan dan sustainable-nya itu akan kalian rasakan gitu loh di situ. Dari organisasi Mawapres itu kalian bisa sharing, misalkan ada teman-teman Mawapresku yang dari teknik misalkan dia yang expert di bidang HKI, expert di bidang lomba-lomba inovasi, kalian bisa ikut kan. Aku ajakin lomba dong, pengen ikut lomba ini itu. Terus temanku yang sastra itu anak ISMA, aku dong mau tanya tipsnya ikut ISMA, mau keluar negeri, mau ikut PMM dan lain-lain. Pokoknya banyak banget teman-teman yang dari Mawapres ini punya pengalaman yang bisa kalian sharing, dan insya Allah lengkap sih kalau menurutku. Wih, keren ya Kak. Ini termotivasi nih jadinya nih. Yuk ikut. Teman-teman monggo semuanya coba Mawapres tahun depan. Siapa tahu teman-teman rezeki, dan niatkan itu untuk teman-teman ikut Mawapres ini buat buat berkembang dan mencoba hal baru. Apalagi teman-teman
LP3ME ya, lembaga apa penelitian, penalaran, pengembangan dan penelitian. Sangat cocok banget dengan Mawapres ini. Kalau menurutku ketuanya juga wajib ikut sih ya. Coba Mawapres teman-teman dari LP3ME, aku berharap banget bisa mengirimkan delegasi untuk Mawapres ini dan juga bisa menjadi salah satu organisasi yang mendukung Pilmapres ini, karena Pilmapres atau Mawapres ini salah satu representasi mahasiswa yang memiliki minat lebih di bidang penelitian, pengembangan atau penalaran yang sesuai dengan LP3ME gitu. Ya sih Kak, amin. Semoga ya barangkali Aca tahun depan. Amin Kak. Ya semua kan bisa saja terjadi ya. Ya, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Oke. Nah, kita udah mengupas tuntas nih apa saja yang dibahas atau apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang Mawapres, bahkan kesehariannya bagaimana, itu sudah dibahas sama Kak Faik. Dan terakhir, kita akan mendengarkan closing statement sebagai pesan Kak Faik nih untuk teman-teman yang mau daftar IMAPRES. Oke. Apa ya closing statementnya? Kalau dari aku satu kata-kata satu kalimat aja, dua kalimat. Jadilah beda, maka kamu akan dikenal dunia gitu. Jadi dengan ikut Pilmapres ini kalian akan jadi orang yang beda gitu. Jadi kalian akan mencoba hal-hal baru dan akan mengembangkan hal-hal baru, dan itu membuat kalian beda dari yang lain, dari teman-teman yang tidak mau mencoba dan tidak mau mengembangkan diri. Dengan sesuatu kebedaanmu, dengan sesuatu keunikanmu tadi, kamu akan lebih dikenal dan akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu sih teman-teman closing statement dari aku. Terus berkembang di hal-hal positif, terus telusuri hal-hal baru yang belum kamu coba, keluar dari zona nyaman, dan aku yakin kalian akan mendapatkan sesuatu yang memuaskan dari hal tersebut. Keren banget Kak, itu closing statement yang sangat luar biasa yang pernah saya dengar di semester ini. Sungguh-sungguh luar biasa. Oke. Sudah berakhir sesi kita hari ini Kak. Kita sudah mengupas tuntas tentang Mawapres dan semuanya, dari berkas, seleksi dan sebagainya. Maka saya ucapkan terima kasih pada Kak Faik yang telah meluangkan waktu untuk memeriahkan episode pertama LP3ME Talks ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada LP3ME Crew dan sebagainya yang telah membantu episode pertama pada hari ini. Nah, izinkan saya menarik kesimpulan dari pembahasan ini. Akhirnya banyak pesan-pesan nih buat teman-teman, dari yang setiap ada kemauan tuh pasti ada jalan, dimana kita harus menentukan skala prioritas kita, tujuan kehidupan kita, dan jangan pernah negatif thinking sama tujuan kita ya Kak. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Saya Aca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next LP3ME Talks, berkarya untuk negeri.